persepsi atau pemahaman kita yang mungkin masih keliru ya. Jadi itu terpenting tujuannya ya. Baik mengenai ajaran Islam menyangkut hukum tertentu atau keyakinan tertentu, akidah, ataupun mengenai persepsi terhadap fakta-fakta tertentu yang memerlukan juga ya fakta itu dilihat dengan sudut pandang yang benar. Baik, saya bacakan at-du'a'u fil Islam, doa di dalam Islam. At-du'a'u huwa su'alul abdi rabbahu. Doa adalah soal. Soal bahasa Indonesia jadi soal. Permintaan. Permintaan hamba, yaitu permintaan manusia ya, kita rabbahu kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'u min a'zamil ibadat. Dan doa itu termasuk ibadah yang paling a'zam, itu berarti paling agung, paling besar ya. Ini sudah dua persepsi. Jadi doa itu intinya adalah permintaan. Yang kedua persepsinya adalah doa itu adalah ibadah. Bahkan termasuk ibadah yang paling a'zam, paling besar, paling agung. Maksudnya min a'zami ma yuta'abbadu bih. Termasuk cara ibadah yang paling agung, paling besar. Mengapa? Karena doa itu menunjukkan ya, penghambaan kita dan terutama fakir kita kepada Allah. Kita merasa memerlukan Allah. Itu kenapa menjadi ibadah yang paling agung. Waqad akhraja Tirmidzi min hadits Anas radhiyallahu anhu, dan Imam At-Tirmidzi telah mengeluarkan hadis dari Anas. Anas adalah pembantu Rasulullah. Ya ini dengan ungkapan ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah ya, intinya atau otaknya ibadah. Ya, semua doa, semua ibadah yang lain di dalamnya doa intinya. Kita sholat, di dalam sholat itu ada berbagai macam doa. Kita puasa, di dalam puasa kita disuruh memperbanyak doa. Kita berhaji juga begitu, menampakkan ketundukan kebutuhan kita kepada Allah. Waqad tawaradatil atharu 'anin nabi, dan telah banyak keluar athar atau riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bitarghibi fit du'a, berupa targhib, berupa dorongan agar kita menyukai doa. Wal hithi alaihi, hithi juga bersama maknanya dorongan ya, memotivasi maksudnya. Rasulullah memotivasi kita untuk memperbanyak doa ya. Misalnya faqad akhraja Ibnu Majah ya. Misalnya Imam Ibnu Majah mengeluarkan hadis min hadits Abi Hurairah, dari hadis lewat jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan bahwa Rasul bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah minat doa, dibanding doa. Jadi kita berdoa itu bagi Allah itu sesuatu yang mulia. Betapa kita menundukkan diri kepada Allah kemudian meminta. Itu yang pertama. Kalau dari segi hadis sudah yang kedua ya. Yang berikutnya wa akhrajal Bukhari ahaditsa, dan Imam Bukhari juga telah mengeluarkan hadis man lam yas'alillah, siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah akan murka kepadanya.
Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah maka Allah murka. Ini bedanya Allah dengan manusia. Kalau kepada manusia kita sering minta, yang dimintai kesel, baru minta kok minta lagi, baru minta lagi. Tapi kalau minta kepada Allah berupa doa, kita malah disuruh sesering-seringnya. Ya. Kalau kita konsisten ya, selalu ingat itu hampir setiap tindakan kita akan memunculkan doa ya. Tadi misalnya dari rumah atau bangun tidur ya kan, bangun tidur kita doa ya. Mau begitu tidur bangun ke kamar mandi biasanya kan, mau masuk kamar mandi ada doa ya. Keluar lagi ada doa ya. Ganti baju ada doa ya kan. Apalagi keluar rumah mau berangkat ke masjid ada doanya lagi. Ternyata hujan ada doa untuk ketika hujan ya. Masuk masjid ada doa, terus doa ngalir. Setiap tindakan kita mengalirkan doa. Bahkan ya, pamungkas dari doa adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semua yang baik yang kita kerjakan itu kalau tidak dimulai dengan Bismillah akan terpotong, terputus dari rahmat Allah. Maka disempurnakan, dijaga rahmat Allah dengan adanya doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi enggak bosan, kita yang lupa ya. Allahnya tidak bosan ya. Selanjutnya, jadi sekali lagi, siapa yang tidak meminta kepada Allah, artinya dia tidak berdoa, maka Allah malah murka kepadanya. Wa hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, juga hadis dari Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud namanya ya, namanya Abdullah, cuma karena banyak sahabat yang bernama Abdullah, maka disebut ibnunya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar ya, dan yang lain-lain ya. Salullaha, mintalah kalian kepada Allah, min fadlihi, dari keutamaan atau karunia-Nya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhibbu ayyus'ala, suka, sesungguhnya Allah suka untuk dimintai. Itu bedanya, karena Allah itu maha kaya, saking kayanya Allah semakin senang kalau kita banyak meminta. Karena Allah itu selain kaya juga maha mampu ya. Maha penolong, mampu melakukan apapun, maka kita minta tidak hanya minta berupa harta atau ilmu dan sebagainya, kita minta tolong pun Allah tidak akan kewalahan. Seluruh manusia minta, Allah tidak kewalahan. Tidak bingung ini ditolong yang mana dulu ya. Itu. Kalau kita coba bayangin antri, ya, apalagi kemarin sampai ada yang meninggal antri minyak goreng ya. Karena yang melayani bingung juga, nggak bisa cepat. Sekaligus nggak bisa, makanya perlu antri. Manusia nggak sabar. Jadinya seperti itu. Atau sabar tapi secara massal ya susah juga kalau banyak ya. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semakin Allah senang. Ya. Yang minta banyak Allah tidak bingung, ya kan? Itu. Berikutnya, ini bedanya dengan bab-bab yang sebelumnya ya. Bab sebelumnya kan pernah ditanya kok enggak ada dalilnya. Kadang-kadang seperti ini juga bahkan dari awal banyak dalilnya. Ini hadis semua, nanti ada Al-Quran juga. Berikutnya akhrajahu Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis yaitu walahu min hadis Ibnu Umar. Dan baginya dari hadis Ibnu Umar. Kalau tadi Ibnu Mas'ud, sekarang Ibnu Umar. Dinyatakan di sana hadisnya inna du'a yanfa'u, sesungguhnya doa itu bermanfaat mimma nazala, terhadap apa yang sudah turun, wa mimma lam yanzil, dan juga apa yang belum turun. Terhadap yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi.
terjadi sesuatu, kita berdoa terkait dengan apa yang sudah terjadi. Ada musibah, saudara kita, teman kita misalnya meninggal, kita doakan. Nah, itu sudah terjadi, kita doakan. Misalnya mudah-mudahan diampuni Allah. Walaupun kita tahu misalnya saudara kita mungkin ada berbuat maksiat, samalah kita juga yang kadang-kadang berbuat dosa, ya. Kita doakan, itu bermanfaat. Tapi kuncinya tadi di awal dari doa itu adalah ibadah. Bahkan ibadah yang paling utama. Jadi sekedar berdoa, kita sudah beribadah. Juga terhadap apa yang sudah atau yang belum turun, yang belum terjadi, berarti kita berharap terhadap sesuatu yang akan. Ya. Kita berharap sesuatu lebih baik, ya, misalnya. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, fa'alaikum, ya, ibadallahi, maka atas kamu, wahai hamba Allah, ya, maksudnya hendaklah kalian, wahai hamba Allah, berdoa, senantiasa berdoa, sering-sering berdoa. Ini juga memberikan faedah kita itu jangan putus asa. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Berikutnya lagi, wa akhraja Tirmidzi wal Hakim min hadisi Ubadah ibni As-Samit. Hadis dari At-Tirmidzi dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim dari hadis Ubadah bin Samit. Yang menyatakan ma'alal ardi muslimun. Tidak ada di muka bumi seorang muslim yad'u bi da'watin Allah, yang berdoa, yang meminta kepada Allah dengan suatu permintaan, illa atahullahu, kecuali Allah memberinya iyaha kepadanya, au diberi, maksudnya diberi persis seperti yang diminta, au sarafa anhu minasu'i mislaha, atau dipalingkan, dibelokkan darinya keburukan yang serupa, senilai. Ya. Minta, ya gampangnya kalau di matematikakan biar gampang memahaminya, misalnya berdoa minta rezeki senilai 1 juta. Ya. Bisa diberi 1 juta. Atau diberi, atau dibelokkan dari keburukan yang senilai 1 juta, misalnya mestinya kecelakaan, misalnya kejatuhan genteng, misalnya, yang kalau berobat nilainya 1 juta, tetapi kemudian tidak diberi uang 1 juta, tapi diselamatkan, yusarrifu anhu asu, jadi keburukan atau bahaya itu dibelokkan dari dia, dihindarkan dari dia, yang nilai kebahaya itu adalah 1 juta, misalnya seperti itu. Itu, ya. Jadi berbagai macam cara Allah mengabulkan. Kemudian wali Ahmad fi hadis Abi Sa'id rafa'ahu, dan dari Ahmad, Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, dalam hadisnya itu hadis Abi Sa'id, yang datangnya atau riwayatnya lewat Abi Sa'id, maksudnya Abi Sa'id Al-Khudri. Rafa'ahu, di mana beliau memarfu'kan, ya. Hadisnya marfu', bersambung kepada Rasulullah, disebut Rasulullah, an Rasulullah, misalnya anin Nabi, itu namanya marfu', ya. Apa pernyataannya? Hadisnya adalah ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun yad'u bida'watin, yang dia berdoa dengan suatu doa, maksudnya dia meminta kepada Allah dengan suatu permintaan, laisa fiha ismun, yang di dalamnya tidak ada dosa. Artinya permintaan ini bukan permintaan yang buruk. Atau dia pun juga tidak melakukan keburukan, tidak melakukan dosa, ya. Artinya ya maksiatnya banyak misalnya. Tapi dia tidak demikian, dia tidak berdosa, ya. Artinya tidak banyak dosa. Wala qati'atu rahimin, juga dia tidak memutuskan silaturahmi, ya. Itu ya, 2 ya. Orang yang
dia tidak berdosa, ya, tentu maksudnya bukan sama sekali tidak berdosa, ya, tapi orang yang ya senantiasa istighfar misalnya, tidak berbuat dosa besar, cepat kembali, cepat tobat kalau berdosa, ya. Karena kalau maksud diartikan tidak sama sekali tidak berdosa berarti hanya nabi saja, nabi dan rasul yang maksum yang tidak berbuat dosa, ya kan. Tapi ini kan pesan ini untuk kita seluruh kaum muslimin, umat manusia bahkan, ya. Yang kedua selain tidak berdosa juga wala qati'atur rahimi, tidak memutuskan silaturahmi. Maka kalau orang yang berdoa itu seperti itu, beliau nyatakan illa a'tahullah biha ihda salasin, kecuali pasti Allah berikan kepadanya salah satu, ya, dari 3 kemungkinan, ya. Ini salah satu kemungkinan orang dikabulkannya doa, ya. Pertama, imma ayu ajilalahu da'watahu, boleh jadi disegerakan, ya, baginya, ya, permintaannya, ya, diberi sama seperti apa yang dia minta, ya. Itu yang pertama, ya. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirati, atau boleh jadi disimpan, ya, ditabung, ya, ditunda apa yang dia minta itu pengabulannya, tapi tetap diberi fil akhirah, di akhirat, dijadikan sebagai tabungan. Jadi pahala-pahala doa itu apa yang diminta itu ditabung, nanti di akhirat baru diberikan apa yang pernah kita minta. Maka mintalah yang baik, begitu, ya. Wa imma ayyasrifa anhu, dan boleh jadi juga kemungkinan ketiga adalah dibelokkan dari dia minas su'i mislah, dari keburukan yang serupa, ya. Ini sama seperti hadis yang sebelumnya, ya. Ya, dibelokkan dari keburukan yang semisal, maksudnya senilai, ya, atau yang sejenis serupa, ya. Minta rezeki uang diberi sehat, minta uang diberi kemudahan, ya, dan seterusnya. Itu beberapa hadis dan masih banyak, ya. Hadis-hadis tentang doa itu sangat banyak. Dan diulas di sini fahadhil ahadisu wa ghairuha. Jadi hadis-hadis ini juga ada hadis yang lain yang kalau disebut ya nanti bisa jadi buku kalau semuanya, ya. Sampai ada buku khusus tentang doa, ya. Tadullu fi majmu'iha, ya. Secara majmu', secara keseluruhan menunjukkan, tadullu menunjukkan ala thubutid doa, mengenai tetapnya doa, maksudnya adanya hukum yang jelas, yang tegas, tetap terkait dengan doa. Yaitu apa? Wa huwa su'alul abdi rabbahu, yaitu bahwa doa adalah permintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Wa qad waradat fil Qur'ani iddatu ayatin. Selain itu juga sungguh telah keluar di dalam Al-Qur'an itu sejumlah ayat tadullu ala doa, yang menunjukkan atau menjadi dalil, ya, mengenai doa, ya. Di antaranya qala ta'ala, ya, berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, dan Allah berfirman, rabbukum, Tuhanmu, ya, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, mintalah kalian kepadaku. Khitabnya yang diseru adalah jamak, ya, banyak. Ud'uni. Ya, kalau yang disuruh satu, ud'uni, ainnya tanpa wawu, wawunya dihilangkan, ya. Yang disuruh banyak. Ya, tadi saya katakan, walaupun seluruh manusia itu minta kepada Allah pada saat yang sama, berbarengan, Allah bisa aja mengabulkan sekaligus semuanya. Tapi tadi, ya, dikabulkan macam-macam caranya. Ada yang dikabulkan persis seperti yang diminta, ada yang ditunda dijadikan tabungan di akhirat, ada yang kemudian ditukar dengan dijauhkan dari keburukan yang serupa. Jadi mintalah kalian kepadaku, ya, kata Allah, ya,
astajib lakum, maka aku akan mengabulkan. Ya, jadi ayat ini secara kalimat itu berupa syarat dan jawab syarat. Syaratnya adalah ud'u, mintalah kepadaku, ud'uni, mintalah kepadaku. Jawab syaratnya adalah astajib lakum. Dari mana kita tahunya? Yaitu ud'u itu berharokat jazm, sukun, tandanya sukun. Ya. Kemudian yang kedua juga astajib, bukan astajibu. Tadi astajib sukun di situ ya, astajib. Jadi syarat, menunjukkan syarat dan jawab syarat. Kemudian di ayat berikutnya, waqala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'an. Wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya kepadamu, siapa yang bertanya? Ibadi, hambaku. Kalau di susunan bahasa Indonesia dirapikan ya. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu, ka, anta ya. Yang maksudnya Rasulullah, kalau engkau wahai Rasulullah ada yang bertanya kepadamu, hambaku, ani, tentangku. Kalau ada orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang Allah, jawabnya apa? Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Dalam salah satu ayat dikatakan lebih dekat daripada urat leher kita, ya kan? Yang dekatnya itu dalam konteks ini ya, adalah ujibu da'watad da'i. Ujibu, aku mengabulkan, ijabah ya. Kan udah jadi bahasa Indonesia mengijabah ya. Maksudnya mengabulkan, memenuhi permintaan. Da'watad da'i, permintaan orang yang minta. Idza ta'ani, apabila da'a, dia meminta ni kepadaku. Ini penegasan, ujibu da'watad da'i idza ta'ani. Ini dalam surat Al-Baqarah ini ya, setelah ayat-ayat tentang puasa. Di mana di dalam ayatnya masih ada syaratnya itu di situ. Falyastajibu li, maka hendaklah orang yang berdoa tadi mengabulkan permintaanku, yaitu Allah meminta kita untuk beriman, Allah meminta kita untuk ya taat kepadanya itu. Ya, beriman dan taat itulah sebagai bentuk kita itu tidak ismun tadi dalam hadis yang sebelumnya, tidak berdosa ya. Berikutnya waqala amman yujibul mudtarra idza ta'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Atau apakah dia mengabulkan orang yang mutar, orang yang dalam darar, dalam kesulitan. Maksudnya siapa lagi yang mengabulkan kalau bukan Allah gitu. Permintaan orang yang sedang dalam kesulitan, idza ta'ahu, apabila dia meminta kepadanya, kepada Allah. Wa yakshifus su'a, dan menyingkirkan, menyingkap keburukan, kesusahan, kesulitan. Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan Allah pula yang menjadikan kalian khalifah di bumi. Ini juga tentang doa. Jadi siapa lagi? Ya hanya Allah yang mengabulkan doa kita, enggak ada yang lain yang bisa. Termasuk ya ketika kita minta diampuni oleh Allah, siapa yang? Dan kita itu, persepsi kita itu, kalau kita berdoa minta diampuni oleh Allah itu maksudnya juga di dalamnya mengandung makna atau mengandung faedah, berarti kita itu diperbaiki diri kita oleh Allah. Kita minta, kita berupaya memperbaiki diri, Allah juga ya memberikan, ya, membantu kita
menolong kita, memperbaiki diri kita itu doa kita minta ampun kepada Allah atau taubat itu. Berikutnya waqalaan du'ail malaikat. Bahkan kemudian Allah juga berfirman terkait dengan doa para malaikat, permintaan para malaikat yang kadang-kadang malaikat juga berdoa untuk manusia, untuk orang-orang beriman, ya, mendoakan. Ya. Jadi ternyata yang berdoa itu bukan cuma kita, tapi kita juga didoakan. Gitu. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Alladzina yahmiluna al-arsya, maksudnya alladzina itu kadang-kadang kita terjemahkan orang-orang yang, tapi maksudnya di sini malaikat yang yahmilun al-ars, ya, yang membawa ars, yang mengangkat ars. Ya. Ars itu ya ars, ya. Letaknya ya singgasana. Ya. Wa man haulahu, dan orang-orang yang atau malaikat yang di sekitarnya. Ya. Jadi ars Allah itu dibawa oleh malaikat, ya, dan di sekitarnya juga banyak malaikat. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka para malaikat itu bertasbih. Yang tasbihnya itu berupa hamdi rabbihim, bihamdi, dengan memuji Allah. Jadi pujian itu juga pensucian terhadap Allah. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Nah, kemudian berikutnya ini ya, untuk kita orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang benar-benar beriman ya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Jadi asal orang itu beriman, dia otomatis masuk dalam list daftar orang-orang yang didoakan oleh para malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Apa doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah. Ya Tuhan kami, sungguh luas rahmatmu meliputi segala sesuatu. Kulla syai'in, kasih sayangmu, rahmatmu itu meliputi semuanya. Wa ilman, juga ilmumu meliputi semuanya. Allah tahu semuanya. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Taba yatubu itu kan kembali, tobat. Orang yang tobat itu berarti orang yang kembali dari yang tadinya melakukan kesalahan, berada di jalan yang salah, kembali ke jalan yang benar. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Kemudian doa juga istimewa, waqihim adzabal jahim. Waqihim, wa dan qi, jagalah. Satu huruf itu satu kata kerja itu. Waqina, waqihim. Himnya adalah objeknya, maf'ul bihnya. Jagalah mereka. Kalau waqina, jagalah kami. Adzabal jahim, dari azab neraka jahim. Rabbana wa adkhilhum, ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka jannati adn, ke surga adn. Allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Wa man shalaha min abaihim, dan siapa yang soleh, yang pantas ya,
masukkan juga ke surga mereka, yaitu dari bapak-bapak mereka. Maksudnya kalau kita berdoa, Allah juga, ya, malaikat mendoakan juga untuk bapak kita, mbah kita, dan seterusnya ke atas. Wa azwajihim, dan juga istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah al-aziz yang maha perkasa, al-hakim yang maha bijaksana. Nah, itu beberapa dalil hadis maupun ayat mengenai doa, ya. Fallahu ta'ala, jadi Allah Ta'ala qad talaba minna, sungguh benar-benar menuntut, meminta dari kita an nad'uahu, agar kita meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Wa bayyana lana, juga Allah menjelaskan kepada kita, annahu wahdahu, bahwasanya hanya Dia, hanya Allah, alladzi yujibud du'a, yang mengabulkan, yang menjawab doa, duna ghairihi, tanpa yang lain, bukan yang lain. Nah, ini juga menunjukkan ya, doa itu afdal itu kita langsung pada Allah. Itu paling afdal, ya. Disertai dengan khudu, ketundukan, pengharapan, ngemis. Berdoa kepada Allah itu harus kita seperti orang ngemis, gitu, merangek. Kalau perlu dengan nangis-nangis, supaya dikasihani oleh Allah. Wa awdaha lana syai'an, juga menjelaskan bagi kita sesuatu mimma kanat tad'u bihil malaikatu, ya, tentang apa yang juga malaikat berdoa. Ya. Sampai informasi yang kita nggak mungkin tahu. Kalau kita manusia berdoa, kita bisa, si fulan lagi berdoa, imamnya lagi berdoa, kita ikut mengamini. Nah, ini yang berdoa malaikat. Kalau kita tidak diberitahu oleh Allah, kita nggak bakal tahu, ya. Diinformasikan bahwa ternyata malaikat juga berdoa untuk kita, untuk, ya, asal kita termasuk orang yang beriman, gitu, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya, ya, sampai, ya, akhir kita bertemu dengan Allah, tetap kita termasuk orang yang beriman. Ya, fayundabulil muslimi ayat Allah fis sarra'i wa dharra. Jadi, ya, yundabu, ya, dinadabkan, disunahkan, dianjurkan, sangat bagi seorang muslim ayat Allah untuk meminta, berdoa kepada Allah fis sarra'i, dalam keadaan lapang, lagi senang, lapang, longgar, wadarra, atau dalam keadaan sempit, lagi susah, lagi dapat musibah, atau dalam kesulitan, ya, dalam perjalanan biasanya, atau dalam peperangan, jihad fisabilillah. Fisirri, baik di dalam sirri, dalam kerahasiaan, dalam kesendirian, dalam keadaan sunyi, sepi, nggak ada orang lain, ya, kita berteman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal alan, dan dalam kondisi yang terbuka, terang, ada orang rame-rame. Hatta yanala thawaballah, hingga, ya, dia, yaitu manusia atau muslim itu mendapatkan thawaballah, pahala dari Allah. Karena doa tadi kata kuncinya adalah ibadah. Wa du'a'u afdalu minas sukut. Nah, ini ya, penting nih, ya. Wa du'a'u, dan doa itu afdal, lebih baik, minas sukut, daripada diam. Wa ridho, dan ridho dalam artian pasrah, diam, pasrah, nggak ngomong apa-apa. Maka lebih baik doa. Ya. Sedang senang, alhamdulillah. Ya. Doanya, salah satu doa terbaik itu alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, kan? Alhamdulillah itu doa. Jadi doa lebih baik daripada diam sambil, ya, istilahnya walaupun ridho. Likathratil adillati dalati alaihi, disebabkan banyaknya adillah, dalil-dalil, ya, alaihi, mengenai doa tadi. Walima fihi min idharil khudu', dan
Karena di dalam doa itu, ketika kita berdoa itu, ya izharil khudu, menampakkan khudu, ketundukan, wal iftiqar. Iftiqar ya kata fakir, faqara ya fakir, dan menunjukkan kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah, ilallah taala, kepada Allah taala. Jadi ditunjukkan betapa kita itu butuh kepada Allah. Kadang-kadang malah doa itu juga menjadi senjata yang bikin takut musuh. Seperti kemarin saya mendengarkan ada yang sharing doa ketika menjelang pemakaman Dr. Sunardi itu. Masya Allah, itu kalau pelaku penembakan atau yang menyuruh menembak dokter itu mendengar doa itu, rontok jiwa mereka itu. Kecuali tobat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana dokter yang sudah mulai menurut informasi tahun 2006 sudah kondisinya ya, jalan pakai tongkat ya, pernah stroke katanya ya. Kok bisa-bisanya kalau memang diduga teroris ya didatangi, ditangkap orang kakinya aja sudah enggak ini. Kok bisa ditembak itu? Saya dengar doanya, Masya Allah. Jadi doa bisa betul-betul jadi senjata itu merontokkan, mau mencabik-cabik musuh Allah Subhanahu wa taala atau musuh kaum muslimin. Jadi maka orang Yahudi itu takut betul, ada doa-doa tertentu yang orang Yahudi itu takut betul. Saya lupa kemarin juga dapat sharingan di WA juga itu. Ini doa yang ditakutkan oleh orang Yahudi. Ya, saya lanjutkan. Walakin akan tetapi yajibu ayyakuna wadihan. Nah, ini penting catatan ini ya. Wajib menjadi jelas. Maksudnya bagi kita itu harus difahami jelas annad du'a, bahwa doa itu la yughayyiru ma fi ilmillah. La yughayyiru, tidak mengubah ma fi ilmillah, apa yang ada di dalam ilmu Allah. Wala yadfa'u qada'an, dan tidak menolak atau menyingkirkan qada. Apa yang sudah menjadi qada Allah tidak bisa diutik-utik oleh doa. Wala yaslubu qadaran, dan juga tidak mencabut qadar, atau menyingkirkan juga bisa. Wala yuhdisu syai'an ala ghairi sababihi, juga tidak bisa menjadikan sesuatu itu terjadi tanpa ada sebabnya. Celing begitu ya. Minta rezeki tiba-tiba celing, atau di meja kita ada makanan. Celing ada duit. Misalnya gitu. Ya enggak begitu. Doa tidak mengubah sesuatu yang memang di situ harus ada sebab akibat, sebabnya harus ada supaya ada akibat. Kenapa? Mungkin kan loh katanya doa itu mengubah qada. Tidak ya. Li'anna ilmallahi mutahaqqiqun hatman. Karena ilmu Allah itu ya, pasti terrealisir secara pasti. Apa yang sudah menjadi ilmu Allah ya, yang tertulis di Lauhil Mahfuz, mutahaqqiqun, pasti akan terrealisasi. Wa qada Allah, dan juga qada Allah, keputusan Allah, waqi'un, pasti juga terrealisasi, terwujud. La mahala lahu, tidak mungkin tidak terjadi. Karena lau dafa'hu du'a, kalau qada Allah atau ilmu Allah itu bisa ditolak dengan doa, lama kana qadaan. Terus untuk apa disebut dengan qada? Untuk apa disebut keputusan Allah? Kalau sudah keputusan, kalau dalam di pengadilan itu apa namanya? Sudah inkrah, sudah sampai level pengadilan tertinggi, ya sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Apalagi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, qadanya itu bukan qada seorang hakim dunia. Ini qada Allah, ya selesai sudah. Itu qada dari segi qada ya. Kemudian qadar, wal qadaru aujadahu Allahu. Sementara qadar itu juga Allah yang mewujudkan, bahwa khasiat dari air itu bisa membasahi, bisa untuk kita minum.
Api itu bisa membakar, pisau itu bisa memotong, dan seterusnya. Itu qadar Allah. Semuanya itu qadar itu adalah Allah yang menciptakan. Fa'ala yaslubuhu doa juga, maka tidak bisa juga dicabut oleh doa. Ya. Kecuali dalam kondisi mukjizat. Nah, misalnya api itu membakar, tapi Nabi Ibrahim ya tidak terbakar oleh api. Khosyah api membakar dicabut oleh Allah dengan mengatakan qul ya nari, qala ya apa? Kuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Nah, itu dicabut sementara oleh Allah. Tapi bagi kayu, tetap aja kayunya terbakar. Artinya itu kondisi khusus, namanya mukjizat. Wallahu khalaqal asbaba wal musabbabatiha. Jadi Allah itu memang menciptakan sebab dan akibat. Kalau mau begini, kita cari sebabnya. Sehingga nanti akibat atau yang kita inginkan itu terjadi. Kalau kita menghindari, jangan sampai terjadi. Ya, seperti ini misalnya, kita tidak terluka oleh pisau, maka sebabnya harus kita tempuh, yaitu kita berhati-hati misalnya. Wa ja'ala sababa yuntijul musabbaba hatman. Jadi Allah menjadikan sebab itu menghasilkan musabbab atau bahasa kita akibat ya, secara pasti. Selama memang itu sesuatu yang hubungannya sebab akibat. Walau lam yuntiju, kalau seandainya tidak menghasilkannya, maka nasababan, maka tidak mungkin disebut sebab. Makanya dalam hal rezeki itu, kalau rezeki itu bukan sebab akibat. Rezeki itu 100% Allah yang ngatur. Jadi kerja itu bukan sebab rezeki. Warisan itu bukan sebab rezeki. Dan seterusnya itu. Walidzalika, oleh karena itu, la yajuzu, tidak boleh ayyu'taqada, untuk diyakini. Jadi tidak boleh meyakini anna du'a, bahwa doa itu adalah thariqatun liqada'il hajat, menjadi metode untuk menyelesaikan atau menunaikan kebutuhan. Maksudnya apa? Ya, doa menjadi pengganti kerja. Cukuplah kita mencari rezeki atau kita anggap kita akan mendapat rezeki hanya dengan berdoa. Salah gitu. Jadi bukan thariqah. Untuk dapat ilmu cukuplah kita berdoa juga, ya Allah, pahamkanlah aku ilmu tafsir Al-Quran. Tapi nggak pernah baca tafsir, nggak pernah belajar, tapi ya nggak akan paham. Kan gitu. Karena doa bukan tadi syarat atau metode untuk menunaikan hajat kebutuhan. Ya. Hatta lau istajaballahu, hingga bahkan kalaupun seandainya ya, kita minta tadi, ya Allah beri rezeki, dan kemudian dikabulkan ya, oleh Allah. Wa qudiyatil hajat, hajat yang kita minta juga kemudian dikabulkan juga oleh Allah bil fi'li, secara real. Kita minta tadi, kita minta dan dikabulkan seperti apa yang kita minta. Tetap saja doa itu ya, bukanlah metode mewujudkannya. Ya, karena kalau dilihat juga ada sebabnya, walaupun nanti kita lihat sebabnya kok dari arah yang tidak terduga-duga rezeki kita datangnya kan gitu. Tetap ada sebabnya. Li'anna Allah ja'ala lil kauni wal insani wal hayati, karena Allah menjadikan bagi alam semesta, manusia dan kehidupan nidhaman, aturan atau sunatullah, tasiru alaihi, yang semua tadi berjalan di atasnya. Kita manusia, kehidupan alam semesta itu berjalan di atas nizam atau sistem yang Allah sudah buat. Wa rabatal asbaba bil musabbabat, dan Allah juga telah mengkaitkan, menghubungkan sebab dengan akibatnya atau musababnya. Wa du'a'u la yu'athiru fi kharqi anzimatillah. Dan doa itu tidak berpengaruh terhadap
khorqin itu ya tercabutnya sistem Allah. Wala fi takhallufil asbab, juga tidak juga berpengaruh terhadap takhallufil asbab, tertinggalnya atau sebab, maksudnya seolah-olah sebab itu menjadi tidak perlu untuk menghasilkan musabbab. Wa innama al-ghayatu minat du'a, akan tetapi yang benar ghayah atau tujuan daripada doa itu adalah tahsilus tsawab, dihasilkannya pahala, biimtitsali amrillah, dengan cara memenuhi perintah Allah, yaitu perintah untuk berdoa, perintah untuk meminta. Jadi meminta itu perintah Allah. Jadi karena Allah memerintah kamu kalau perlu sesuatu ngomong ya sama saya ya. Allah yang menyampaikan itu. Ya sudah, kita lakukan. Jadi kita mintanya bukan karena sekedar kita ya perlu secara praktis, saya lagi perlu ini nih terus minta, enggak. Ya minta aja terus gitu. Karena memang disuruh. Wa huwa ibadatun, dan dia atau doa itu adalah salah satu bentuk ibadah minal ibadat. Di antara juga ibadah-ibadah yang lain atau berbagai macam ibadah. Fakama anas salat, maka sebagaimana bahwa salat itu ibadatun adalah ibadah, wa sauma ibadatun, puasa pun ibadah, wa zakata ibadatun, zakat pun ibadah. Al-kha itu singkatan dari ila akhiri, kalau kita DSB dan sebagainya ya. Fakadzalika, maka demikian pula ad-du'a ibadatun, doa juga ibadah. Fayad'ul mu'minu, maka seorang mukmin berdoa, wa yatlubu minallahi, dan meminta, menuntut ya kepada Allah atau dari Allah, qada'a hajatihi, tertunaikannya, terselesaikannya kebutuhannya, au kashfa hummatihi, atau tersingkir ya, berbagai macam kesedihannya, au ghaira dzalika minal ad'iyah, atau yang lain-lain dari berbagai macam doa minta jodoh, doa minta anak, doa minta duit, minta rezeki, doa minta selamat, doa menyelesaikan proyek, doa ditolong dari musuh, doa minta agar musuh-musuh kaum muslimin diobrak-abrik persatuannya. Jadi berbagai macam doa al-muta'alliqati bidunya wal akhirati, yang doa itu berhubungan dengan dunia, urusan dunia, wal akhirah, urusan akhirat. Kalau urusan akhirat yang terpenting ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu dunia akhirat kan gitu. Makanya disebut doa sapu jagat. Doa sapu jagat, doa universal itu. Iltijaan ilallah, sebagai bentuk bentuk kita bersandar dan berlindung kepada Allah, kan pasrah tunduk, itu doa itu wujud itu. Wa khudu'an, juga sebagai bentuk ketundukan, wa talaban li thawabillah, sebagai permintaan tolab, tuntutan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya Allah gitu, minta aku ini dan seterusnya. Wa imtisalan li awamirillah, juga sebagai bentuk ya, realisasi melaksanakan perintah Allah. Fa in qudiyat hajatuhu, kalau kemudian hajatnya, permintaan atau doanya itu dikabulkan, diwujudkan, karena fadlan minallah, maka itu adalah fadlan, karunia Allah, bonus dari Allah. Pahalanya tetap dapat, bonusnya diberikan. Wa yakunu qada'uha wifqa anzimatillah, dan terrealisasinya qada Allah itu juga sesuai dengan anzimatillah,
ya, sistem atau nizam atau aturan Allah. Sairan ala qaidati rabtil asbabi bil musabbabat. Berjalan sesuai dengan kaidah atau prinsip ya, nyambungnya ya, terkaitnya antara sebab dengan musabab. Tetap nggak keluar dari situ. Hanya sebab dan musabab itu tidak selalu kita ketahui. Kadang-kadang kita mencoba dulu, oh ini mungkin caranya begini, ternyata salah. Cari lagi begini sambil kita terus berdoa gitu. Wa illam yaqdiha, sebaliknya kalau apa yang kita minta dalam doa itu tidak ditunaikan oleh Allah, kutiba lahu thawabuha, maka ditulis baginya pahalanya. Jadi tabungan di akhirat. Ala hadza, atas dasar ini, ala hadzal wajhi, atas dasar sisi ini, wajah arah ini atau tadi landasan-landasan tadi, yang bagi ayakuna doa, hendaklah doa itu minal muslimin, dari seorang muslim, khudu'an lillah, menjadi bentuk ketundukan kepada Allah. Jadi kuncinya sebagai tunduk saya diulang-ulang itu ya. Wa imtisalan li amrihi, sebagai bentuk ya, realisasi atau kita memenuhi perintah Allah. Wa talaban li sawabihi, sebagai permintaan untuk pahalanya. Sawaan qudiyat hajatu, sama saja apakah ditunaikan hajatnya di dunia, maksudnya amlam tuqda, ataupun tidak ditunaikan di dunia. Wa yajuzu lil muslim, sekarang dari segi cara berdoa ya, wa yajuzu lil muslim, boleh bagi seorang muslim ayat wa bi ayyi du'ain, untuk berdoa dengan doa yang manapun, yuridu, yang dia inginkan, biqalbi, baik ya, jadi doanya, redaksi doanya bisa terserah, tentu yang baik-baik, tapi ya nggak mungkin minta kok yang buruk ya. Tapi minta keburukan kepada pihak yang memusuhi kaum muslimin, pihak yang memerangi kaum muslimin boleh ya. Karena mereka sudah menimpakan keburukan lebih dahulu ya. Biqalbin ya. Nah, cara boleh berdoa itu dengan hati saja, di dalam hati saja. Au bilisan, atau dengan lisan, diucapkan, disuarakan. Au bi ayyi ta'birin yarahu, atau dengan cara mengungkapkan yang manapun menurut dia. Ditulis misalnya, doanya ditulis. Boleh ditulis. Umar bin Khattab kan pernah ya menulis surat kepada Sungai Nil. Ya, itu sebenarnya doa itu. Bukan berarti dia berdoa kepada Sungai Nil, itu sebenarnya berdoa kepada Allah itu. Ditulis, boleh itu. Apalagi dengan hati, dengan lisan, ditulis, apalagi direkam misalnya, di setel berulang-ulang. Wala yataqayyadu bi du'ain muayyanatin, jadi dan tidak terikat ya, tidak terpaku dengan satu doa tertentu, hanya boleh doa ini saja gitu ya. Falahu ayad'ual ad'iyah al-waridah fil Qur'an. Dia boleh dia berdoa dengan doa-doa yang keluar di dalam Al-Quran. Doanya para nabi, doanya orang-orang soleh yang direkam, yang diabadikan menjadi ayat-ayat Al-Quran. Walahu ayat uwal atiyah, atiyata al-waridata fil hadis. Dia juga boleh, dia boleh untuk berdoa dengan doa-doa yang redaksinya keluar di dalam hadis. Yang ini banyak sekali ya. Walahu ayatu wa bidu'ain min indihi. Dia juga boleh berdoa dari redaksinya itu dibuat sendiri, ngarang sendiri. Karena kadang-kadang ada permintaan-permintaan kita yang spesifik, yang hanya memang kita saja. Redaksinya yang ini pas menurut kita. Boleh. Au bidu'ain da'abihi ghairu. Atau dengan doa yang dijadikan atau diucapkan oleh orang lain. Maksudnya misalnya orang lain itu mungkin teman kita, kok teman saya ini doanya bagus menurut saya, kita tiru, kita contoh, boleh. Oh ada
ikut pengajian ya. Ustadznya atau kiainya kok doanya bagus, Pak Kiai saya minta ya, ijazah doa misalnya, boleh ya, ditulis ya, misalnya dan seterusnya. Fala yuqayyadu bidu'ain muayyanatin, maka tidak ya terpaku atau tidak terikat dengan doa tertentu, harus tertentu. Hanya boleh begini redaksinya, hanya ini saja yang boleh diminta, tidak. Wa innama yatlubu minhu, tetapi tidak lain ya, dia meminta dari Allah atau salah wa innama yatlubu minhu, akan tetapi yutlabu dituntut darinya, dari dia, dari muslim itu ayatu Allah taala, adalah untuk berdoa kepada Allah. Yang dituntut kuncinya adalah yang penting mintanya itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Redaksinya terserah dari mana, seperti apa. Nah, tapi kemudian sebagai catatan terakhir, kalimat terakhir, illa hanya saja anna afdala ayat wa bima warada fil Quran awil hadis. Tetapi bahwa yang paling afdal, paling utama, paling baik untuk kita berdoa adalah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Redaksi terbaik adalah yang di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi itu tetap aja posisinya bukan berarti wajib seperti itu. Boleh dengan redaksi yang lain ya. Ya seperti itu. Jadi ringkasnya adalah doa adalah ibadah. Ya. Yang doa itu juga merupakan bentuk ketundukan kita kepada Allah. Doa merupakan bentuk menunjukkan kefakiran betapa kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kata kuncinya ya. Yang ingin diluruskan begitu. Doa tidak mengubah apa yang menjadi qada Allah dan qadar Allah. Ya. Allah mengabulkan doa juga tidak keluar dari sebab musabab. Ya. Tidak keluar dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, kalau kita dikabulkan doanya itu memang qada Allahnya juga begitu. Ya. Nah, cuma sebagai dari tambahan sedikit dari saya adalah bahwa untungnya ya, qada Allah itu tidak diinformasikan. Kita tidak tahu sampai setelah terjadi baru kita tahu. Maka karena kita tidak tahu ya, berdoalah yang terbaik, mintalah yang terbaik, kan begitu. Itu saja ya. Silahkan barangkali kalau ada yang perlu didiskusikan. Dari saya cukup sekian ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Silahkan, mungkin ya teksnya sudah habis ya. Kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan sesuatu, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz tidak bersama dengan jamaah Al-Kausar karena halangan? Pertanyaan saya, Pak Ustaz, habis sholat biasanya dipimpin doa oleh imam, Ustaz. Apakah doa-doa imam itu mewakili para jamaah, Ustaz? Dan ada juga jamaah begitu sudah selesai sholat, jamaah langsung berdiri. Gimana pendapatnya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangkap tadi bagaimana jamaah doa imam itu mewakili daripada jamaah. Oh, dua poin ya. Apakah doa imam mewakili doa jamaah, dan kedua bagaimana kalau makmumnya selesai sholat langsung berdiri itu ya. Ya. Ya, sejauh yang pernah saya baca di buku yang lain atau kitab yang lain, ya doa imam itu ya, mestinya ketika namanya imam ya, imam itu pemimpin, dia dari kata imam artinya dia di depan, dalam artian dia memimpin, dan imam itu mestinya ketika berdoa, doanya jangan hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Misalnya ketika sudah diamini oleh jamaah, kemudian Allahumma firli,
wali walidayya, misalnya begitu. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ya, padahal dia kan sebagai imam. Ya. Maka mestinya Allahumma ighfir lana wali walidayna, ya Allah ampuni kami dan orang tua kami, kan gitu. Sama juga ketika doa kunut yang begitu juga, Allahumma dini, ya jangan kita lagi jadi imam ya jangan Allahumma dini, tapi Allahumma dina. Nah ini menjadi penting juga paham bahasa Arab itu minimal yang sederhana lah, domir begitu ya, kata ganti begitu perlu. Allahumma misalnya inna ya, ini as'aluka, padahal kita sedang berdoa untuk rame-rame gitu kan. Jangan ini as'aluka, inna nas'aluka misalnya. Nah itu pertama catatan bagi kita kalau kita sedang memimpin doa atau kita sedang jadi imam ya. Tapi ya mudah-mudahan kalaupun misalnya kebetulan imamnya mungkin tidak paham sehingga dia redaksinya itu redaksi untuk dirinya sendiri misalnya, mudah-mudahan aminnya makmum juga karena sesuai dengan hadis itu kan ya. Siapa yang mengamini kan mendapat yang sama gitu, mudah-mudahan juga dapat juga gitu ya. Pendek kata ya Allah tidak, kalau pakai ilmu pamungkasnya itu ya Allah tahu maksudnya, niatnya mereka gitu. Cuma ini di amal kita ya, kalau kita jadi imam atau memimpin doa ya hendaknya redaksinya menyesuaikan. Ya. Artinya ya doa imam insya Allah juga berlaku juga bagi makmum. Ya. Kecuali makmum yang nggak setuju dengan isi doa. Boleh jadi ada redaksi kalimat tertentu, permintaan tertentu. Si makmum, nah saya nggak mau seperti itu. Ya boleh saja. Ya, nggak setuju dalam hati, ya Allah yang itu jangan dikabulkan untuk aku misalnya. Ya, boleh begitu. Kemudian bagaimana kalau makmum habis selesai sholat langsung berdiri, ya tidak haram gitu kan, sholatnya sah aja karena sudah salam. Ya namanya sholat itu kan ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam, artinya kalau sudah salam sholatnya ya sudah selesai ya. Cuma dari segi sunahnya mandubnya kan memang setelah sholat kita disunahkan ya zikir dulu, wiridan dulu walaupun sebentar ya. Ya, kemudian berdoa. Kenapa berdoa? Karena memang salah satu waktu yang mustajab, yang utama untuk berdoa aja waktu setelah selesai sholat wajib kan begitu. Apakah wajib ya? Tidak juga gitu kan. Namanya kan disebutnya waktu mustajab dan afdoliyah kan gitu, keutamaan. Istilahnya biasanya orang buru-buru ya. Langsung ini seburu-burunya orang itu ya. Kalau sekedar misalnya selesai salat minta ampun Allahumma firli ya, atau misalnya alhamdulillah ya, Allahumma taqabbal minna, misalnya alhamdulillah sudah sholat, terimalah ya Allah sholat kami kan misalnya. Sekedar begitu misalnya, atau sekedar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Singkat cuma berapa detik ibaratnya seburu-burunya. Kan itu sudah memenuhi afdoliyah tadi perintah Rasulullah bahwa memanfaatkan waktu setelah sholat yang utama untuk doa. Lain halnya kalau dalam meninggalkan sholat itu karena ada darurat. Ya. Pas salam glubrak di depan sepertinya ada orang kecelakaan misalnya begitu. Pintunya copot misalnya. Jangan-jangan ada anak kecil yang kejatuhan misalnya ya, nggak apa-apa lompat, tapi setelah itu berdoa. Jadi itu persoalan afdoliyah saja ya. Ya itu yang bisa saya jawab barangkali. Ya, ini ada chat dari Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa rezeki itu bekerja itu bukan bagian dari rezeki, atau jadi maksudnya bagaimana Ustadz? Jadi bekerja itu bukan bagian dari rezeki. Iya. Jadi kalimatnya tadi atau penjelasannya
Sebenarnya ini kalau nggak salah sudah pernah ya materi rizki itu ya. Jadi rizki itu biadillah wahdah. Kalau nggak salah di bagian yang lain dari buku ini ya, buku Islam. Rizki itu ada di tangan Allah semata. Maksudnya apa? Jatah rezeki setiap orang, bahkan setiap makhluk hidup, setiap yang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi itu kecuali Allah tanggung rezekinya. Juga di dalam hadis dinyatakan tidak akan orang itu meninggal mati kecuali Allah sudah penuhi apa yang sudah menjadi jatah rezeki dia. Jadi sudah ya mungkin kalau bahasa kita paket gitu ya, umur dengan rezeki itu sudah paket. Ya. Si fulan umurnya segini, rezekinya segini, si ini rezekinya segini, umurnya segini, itu paket. Nah, 100% itu adalah istilahnya hak prerogatif Allah. Juga berbagai ayat juga menyebut juga Allah itu juga bisa yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah mengulur, maksudnya ibarat keran itu digedein aliran rezekinya ya. Tapi juga sewaktu-waktu juga akan Allah kecilkan ya. Hingga kemudian cuma netes saja, tetesan kecil lambat gitu ya. Bisa juga gitu. Sementara kerja itu bukan sebab ya. Kerja itu bukan sebab. Kalau kerja itu sebabnya rezeki, di mana kalau tadi prinsip Islam kan kalau sebab itu pasti menghasilkan akibat. Maka semua orang yang bekerja harusnya mendapat rezeki. Sebaliknya juga semua orang tidak bekerja harusnya tidak mendapat rezeki. Tapi faktanya ada orang yang sama sekali tidak kerja tapi ada rezekinya. Orang katakanlah udah tua banget nggak bisa ngapa-ngapain, ya ada rezekinya. Orang cacat nggak bisa ngapa-ngapain, ada rezekinya. Bayi baru lahir hanya bisa nangis, ada rezekinya. Nah itu menunjukkan bahwa berarti kerja itu bukan sebab, tapi hanya hal, keadaan ketika rezeki itu datang. Nah hal itu bermacam-macam. Ya. Dari bayi ya halnya cuma bisa nangis saja. Begitu nangis, setelah keibuan ibunya, oh ini waktunya disusuin ini, kan gitu. Nangis lagi, loh, udah disusui kok masih nangis. Dicek, oh BAK atau BAB. Nah, kembali jadi makanya rezeki itu kerja itu bukan sebab, itu maksudnya seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kalau gitu kita nggak kerja, salah. Kerja itu bagi kita adalah sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Maka berjalanlah di permukaan bumi itu dan makanlah dari rezeki. Maksudnya berjalan di sini ada kerjalah, berusahalah. Gitu. Atau idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah ditunaikan sholat Jumat maka bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah. Ya, jadi kerja sebagai wujud kita beribadah, melaksanakan perintah Allah yaitu mencari karunia Allah. Rezekinya dapatnya berapa? Allah yang atur. Jadi seperti itu maksudnya Pak Samsul ya. Terjawab ya Pak Samsul, atau mungkin masih ada yang dijelaskan lagi? Perlu ditanyakan lagi Pak Samsul? Ya mungkin aja konsep. Saya pernah dengar satu riwayat atau konsep dari Imam Syafi'i dengan gurunya kan, beliau keluar dari satu halaqah beliau, terus beliau ikut panen anggur atau kurma, terus balik lagi mengatakan bahwa ini loh Tuan Guru, hasil kerja saya, inilah rezeki. Apakah itu bisa diartikan sebagai rezeki? Konsep Imam Syafi'i tadi dengan gurunya berbeda begitu. Sedangkan gurunya mengartikan saya dapat rezeki dari antum. Bagaimana kira-kira tadi itu? Itu makanya disimpulkan bahwa
kerja itu hal, sebagaimana menganggur itu juga hal atau keadaan. Keadaan ketika rezeki itu datang. Jadi enggak cuma satu. Ya. Kalau sebab akibat harusnya satu. Ya. Kalau kerja itu sebab rezeki, maka tadi saya katakan orang yang tidak kerja mestinya tidak mendapat rezeki. Nyatanya rezeki itu datang tadi kepada bayi yang baru lahir, kepada yang bekerja, yang kerja pun sama-sama kerjanya rezekinya juga berbeda-beda ternyata. Orang dagang misalnya jualannya sama, produknya sama-sama jualan buah-buahan, tempatnya juga berdampingan misalnya, tapi rezekinya juga beda-beda. Atau orang ditambal ban misalnya sama-sama di pinggir jalan, jalannya jalan yang sama, kepadatan jalan sama, tapi rezekinya juga beda-beda. Nah, itu menunjukkan jadi keran rezeki itu diatur sebenarnya oleh Allah SWT. Ya. Kenapa orang yang sudah sama jalan di pasar mau cari buah, kok kenapa dia lewati orang yang penjual buah yang pertama, kedua, baru dijual buah yang keberapa, baru dia beli, padahal ya ada semua buahnya di situ. Nah itu rahasia Allah SWT. Kalau sudah begitu, bagi dilihat dari sudut penjual buahnya ya. Mungkin kalau dari sudut konsumennya mungkin dia punya pikiran kriteria tertentu ya, mencari penjual buah yang begini, yang begitu. Yang itu bagi penjual buah tadi rahasia, nggak tahu. Ya. Tapi intinya adalah pada akhirnya realisasi rezeki itu kapan sampai ke tangan kita, termasuk bentuknya apa. Ya. Tadi kan rezeki itu bentuknya juga macam-macam. Ini contohnya kan yang paling gampang terkait dengan harta ya. Tapi bentuk rezeki yang lain juga wujudnya seperti apa kita tidak tahu. Ya. Kemudahan-kemudahan itu juga rezeki. Kita berdoa, tadi dalam pembahasan doa tadi kita berdoa mintanya dalam pikiran kita kan rezeki itu uang begitu. Tapi kita diselamatkan dari berbagai hal. Kita dijaga oleh Allah selalu sehat. Orang lain yang duitnya banyak sakit melulu, ke rumah sakit terus gitu ya. Biayanya besar ya. Ada obat yang satu tabletnya bisa ratusan ribu gitu kan. Ada yang obat yang disuntikan, yang satu suntikan bisa jutaan gitu. Kalau itu menimpa orang-orang yang tadi enggak, yang penghasilannya hanya untuk makan seharian ini, wah kayak apa itu? Tapi berarti dia dibuat sehat begitu, ya itu rezekinya berupa kesehatan. Yang walaupun mungkin yang diminta uang gitu. Ya. Jadi kurang lebih begitu, Allah alam ya. Ya, Tat. Matur suwun. Alhamdulillah. Masih ada mungkin dari masjid, ada yang mau Di bertanya masjid juga? barangkali ada Ada Mas Narko di ruang Zoom meeting dan yang lain. para pemuda yang dirahmati Allah. Ini pemuda subuh. Ya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu, Ustaz. Cukup ya. Kita sambil Baik. ngobrol-ngobrol Ya. nanti. Kita akhiri seperti biasanya. Mudah-mudahan Allah SWT terus menambah pemahaman kita kepada Islam, kepada kebenaran, dan memudahkan kita untuk mengamalkannya kalau itu menyangkut sesuatu yang diamalkan. Tapi kalau sesuatu yang diyakini, mudah-mudahan juga hati kita adalah hati yang mudah menerima kebenaran dan meyakini kebenaran. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Pak Damis dan Mas Narko. Syukran Pak Ji. Alhamdulillah. Amit, Tat. Iya, Pak Ji.